Baik, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nama Fedolin Artio Giovannisari, STB 5591, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Izin, di sini saya akan menjelaskan terkait judul video saya, yaitu Smart Prison, transformasi teknologi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dan dunia. Baik, pada video saya ini saya mengulas mengenai Smart Prison atau penjara cerdas, yaitu konsep pemasyarakatan modern yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keamanan, pelayanan, pengawasan, serta efektivitas pembinaan warga binaan. Perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sistem pemasyarakatan. Jika dahulu pengawasan dan administrasi lembaga pemasyarakatan dilakukan secara manual, kini banyak negara mulai menerapkan sistem digital berbasis teknologi informasi. Indonesia sendiri juga mulai mengembangkan transformasi digital pada pemasyarakatan melalui berbagai inovasi, pelayanan, dan pengawasan. Pada video ini saya akan membahas tentang pengertian Smart Prison, latar belakang munculnya Smart Prison, teknologi yang digunakan, implementasi di Indonesia, penerapan di negara lain, kelebihan dan kekurangan, serta tantangan masa depan Smart Prison. Pertama, pengertian Smart Prison. Smart Prison adalah konsep pengelolaan lembaga pemasyarakatan berbasis teknologi informasi dan sistem digital yang bertujuan meningkatkan keamanan, efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan pemasyarakatan. Tujuan utama Smart Prison bukan hanya memperketat pengawasan, tapi juga mendukung proses pembinaan warga binaan agar lebih efektif. Dalam sistem pemasyarakatan modern, narapidana tidak hanya menjalani hukuman, namun dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat melalui pembinaan yang lebih baik. Oleh karena itu, teknologi hadir untuk membantu petugas pemasyarakatan menjalankan fungsi keamanan dan pembinaan secara bersamaan. Latar belakang Smart Prison. Munculnya konsep Smart Prison dipengaruhi beberapa masalah yang sering terjadi pada lembaga pemasyarakatan, antara lain: pertama, overkapasitas atau kelebihan penghuni lapas. Kondisi ini menyebabkan pengawasan menjadi sulit dan meningkatkan potensi gangguan keamanan. Kedua, keterbatasan jumlah petugas. Ketiga, administrasi manual yang lambat. Keempat, potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi pelayanan. Kelima, kebutuhan peningkatan pembinaan warga binaan. Dengan adanya teknologi digital, pekerjaan petugas menjadi lebih efektif dan pengawasan dapat dilakukan secara real time selama 24 jam. Yang ketiga, kita membahas tentang teknologi dalam Smart Prison. Yang pertama, CCTV terintegrasi. CCTV menjadi teknologi dasar Smart Prison. Kamera pengawas dipasang pada area strategis untuk memantau aktivitas warga binaan dan kondisi keamanan lapas. Beberapa negara telah menggunakan CCTV berbasis AI yang mampu mendeteksi perilaku mencurigakan secara otomatis. 2. Face recognition atau visual scan wajah. Teknologi pengenalan wajah digunakan untuk identifikasi petugas maupun warga binaan. Sistem ini mengurangi risiko penyalahgunaan identitas dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, biometrik. Biometrik berupa sidik jari atau retina mata dipakai untuk verifikasi identitas. Teknologi ini membantu pencatatan keluar masuk area tertentu. Yang keempat, database digital pemasyarakatan. Data warga binaan mulai dari identitas, masa pidana, pembinaan hingga hak integrasi disimpan secara elektronik. Keuntungannya yaitu proses administrasi lebih cepat dan akurat. 5. Kunjungan virtual. Pada masa pandemi kemarin, beberapa lapas mulai menerapkan kunjungan online melalui video call. Hal ini membantu warga binaan tetap berkomunikasi dengan keluarga. Yang keenam, monitoring elektronik. Teknologi pemantauan elektronik memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap narapidana tertentu. Yang ketujuh, artificial intelligence. AI dapat membantu analisis pola perilaku serta mendeteksi potensi gangguan keamanan. Kedelapan, Internet of Things. Sensor otomatis dapat membantu kondisi pintu, listrik, dan air tertutup pada lapas. Baik, yang poin keempat, Smart Prison di Indonesia. Indonesia melakukan transformasi digital pada pemasyarakatan. Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain layanan kunjungan online, sistem database digital, layanan administrasi elektronik, pengawasan CCTV, hingga berbagai aplikasi pelayanan pemasyarakatan. Tujuan transformasi ini adalah meningkatkan transparansi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Selain keamanan, digitalisasi juga mendukung pemenuhan hak warga binaan. Konsep Smart Prison sejalan dengan modernisasi birokrasi dan reformasi pemasyarakatan. Yang kelima, Smart Prison negara lain. Korea Selatan dikenal menggunakan teknologi AI
dan sensor digital dalam penguasaan penjara modern. Singapura menerapkan sistem keamanan otomatis secara integrasi dan data digital. Amerika Serikat beberapa fasilitas menggunakan pemantauan elektronik dan analisis data keamanan. 6. Kelebihan Smart Prison. Kelebihan Smart Prison pertama itu meningkatkan keamanan lapas, kedua mempermudah pengawasan, ketiga mengurangi pelanggaran, keempat mempercepat administrasi, kelima meningkatkan transparansi pelayanan, keenam mendukung pembinaan warga binaan, ketujuh membantu efisiensi kerja petugas. Dan yang terakhir, kekurangan dan tantangan. Walaupun memiliki manfaat besar, Smart Prison juga menghadapi tantangan. Pertama, biaya teknologi tinggi. Kebutuhan pelatihan SDM. 3. Risiko kebocoran data. 4. Ketergantungan sistem digital. Kelima, infrastruktur yang belum merata. Karena itu, implementasi ini harus dilakukan bertahap. Ya, pendapat saya pribadi, menurut saya, Smart Prison merupakan langkah positif bagi perkembangan sistem pemasyarakatan Indonesia. Pemanfaatan teknologi dapat membantu petugas bekerja lebih efektif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, teknologi tidak dapat sepenuhnya mengganti peran manusia. Dalam pemasyarakatan, pendekatan, pembinaan, komunikasi, dan nilai kemanusiaan tetap menjadi hal utama. Oleh sebab itu, Smart Prison sebaiknya dipandang sebagai alat pendukung, bukan pengganti fungsi petugas pemasyarakatan. Baik, sekian penjelasan Smart Prison dari saya. Terima kasih telah menonton video saya.